Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Semua orang di sini bersenang-senang. Setelah Xiao Fan mengasingkan diri, para wanita ini tidak lagi punya masalah untuk diperdebatkan. Mereka semua mengobrol dan tertawa bersama, dan tak seorang pun menganggap serius alam binatang suci. Faktanya, Chang Sun Ning, Ye Miaoyin dan lainnya jauh lebih kuat daripada Tun Wudao, Zhao Wuji, Ye Chang dan lainnya. Hanya saja mereka tidak bisa muncul sekarang, dalam pandangan Ye Miaoyin dan yang lainnya. Jika alam binatang suci tahu bahwa sekte Fan yang mereka singgung adalah kekuatan Xiao Fan, alam binatang suci pasti menyesali ini. Mengapa alam cahaya kini damai dan stabil, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasinya? Apakah tidak ada kekuatan besar yang terus menargetkan Xiao King? Bukankah mereka hanya khawatir Xiao Fan akan marah dan kemudian pergi ke bintang leluhur mereka untuk menimbulkan masalah? Sekarang di wilayah bintang Hongtian, kecuali klan dewa, kekuatan lainnya tidak berani memprovokasi Xiao Fan. Jika tidak ada klan dewa, Xiao Fan sudah bisa membawa sekte Fan ke tempat terbuka. Tapi sekarang tidak mungkin, masih terlalu dini. Xiao Fan harus menunggu sedikit lebih lama. Setelah itu, Xiao Fan akan bangkit sepenuhnya dan mampu menekan semua musuh alam binatang suci, bintang leluhur. Tuanku, sekte Fan sangat tercela. Aku mencoba membujuk mereka dengan kata-kata yang baik dan menawarkan segala macam syarat yang menguntungkan, tetapi mereka tetap menolak untuk bergabung dan bahkan berani menyerang secara langsung. Orang-orang kuat yang kubawa bersamaku menderita banyak korban. Tuanku, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Pemimpin kultivator alam binatang suci yang melarikan diri dari sekte Fan melolong dengan sedih saat ini. Sialan, beraninya kekuatan ini bersikap begitu sombong, teriak tetua alam binatang suci dengan marah. Pria ini berkepala harimau dan bertubuh manusia, dan merupakan orang kuat di ranah Jingdao. Ya benar sekali, Tuan. Orang-orang dari sekte Fan sangat sombong. Mereka juga memiliki 3 orang kultivator ranah Guiksu, jadi aku tidak sebanding dengan mereka. Hehehe, hanya 3 orang di ranah Guiksu. Namun mereka berani menjadi begitu merajalela. Seorang petinggi ranah Jingdao mencibir. Jika mereka berani menyinggung alam binatang suci kita, tidak menaati perintah kita, dan menolak bergabung dengan kita, maka tidak ada gunanya bagi sekte Fan untuk tetap ada. Kultivator berkepala harimau itu berteriak dengan marah, "Ayo, ikuti aku untuk melihat. Jika mereka masih berani bersikap sombong, maka mulai sekarang, tidak akan ada sekte Fan." Ya, semua orang kuat di alam binatang suci menanggapi serempak, suara mereka lantang dan penuh percaya diri. Alam binatang suci sangat kuat dan sama sekali tidak menganggap serius kekuatan kecil lainnya, dan sekte Fan berani bersikap begitu sombong, itu hanya mencari kematian. Menurut pandangan mereka, kehancuran sekte Fan merupakan sesuatu yang sudah pasti. Kultivator berkepala harimau ini memimpin banyak anggota kuat dari alam binatang suci dan menyerbu ke arah sekte Fan dengan niat membunuh. Sekte Fan, duar, semua orang dari sekte Fan, keluarlah dan mati. Kalian dari sekte Fan, tidakkah kalian meremehkan alam binatang suci kami? Keluar sekarang. Begitu kultivator berkepala harimau ranah Jingdao tiba, dia segera mengambil tindakan dan melancarkan serangan dahsyat terhadap formasi pertahanan sekte Fan. Kalau saja formasi pertahanan sekte Fan tidak begitu kokoh, pasti sudah ditembusnya. Kalian orang-orang dari sekte Fan, kalian semua keluar dan mati. Kalian berani memprovokasi alam binatang suci kami, dan aku akan memberi kalian pelajaran. Kultivator ranah Guiksu yang dipukuli oleh Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya berkata dengan marah, dia tidak sabar untuk melihat adegan orang-orang dari sekte Fan ditindas dan dibunuh. Wus, pada saat ini, di dalam sekte Fan, Zhao Wuji, Ye Chang, dan Tun Wudao semuanya terbang keluar.
Di belakang mereka terdapat sekelompok anggota Sekte Fan yang kuat, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, tatapan dingin, dan dipenuhi dengan niat membunuh, menatap tajam ke arah sekelompok kultivator alam binatang suci. Orang-orang dari Sekte Fan, kalian akhirnya berani keluar, sangat bagus. Kultivator ranah Guiksu itu berkata dengan dingin, beraninya kalian memprovokasi alam binatang suci, dasar cari mati. Pria ini dipenuhi dengan niat membunuh. Menurutnya, Sekte Fan jelas bukan tandingannya. Mereka hanya sekelompok orang tidak berguna yang akan segera menjadi mayat dingin. Pada saat ini, Zhao Wuji, Ye Chang dan Tun Wudao saling berpandangan, lalu mereka bertiga melangkah keluar. Melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Kami, Sekte Fan, bersedia untuk menyerah. Kami, Sekte Fan, bersedia tunduk pada alam binatang suci. Zhao Wuji, Ye Chang, dan Tun Wudao membungkuk dengan sikap hormat. Di dekat situ, semua anggota alam binatang suci tercengang, terutama kultivator ranah Guiksu yang dipukuli dengan menyedihkan sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Sekte Fan memiliki sikap yang sangat keras sebelumnya? Mengapa kamu menyerah begitu cepat? Para anggota alam binatang suci lain juga tercengang. Mereka awalnya mengira ini akan menjadi pertarungan yang sulit, tetapi sebelum pertarungan dimulai pihak lain sudah menyerah. Belum lagi semua anggota alam binatang suci tercengang, bahkan anggota Sekte Fan juga tercengang. Orang-orang dari Sekte Fan semua melihat ke arah Zhao Wuji, Ye Chang, dan Tun Wudao. Mata mereka menunjukkan kebingungan. Kenapa menyerah? Mereka punya pendukung. Tetapi meskipun mereka bingung, mereka tidak mempertanyakan apapun saat ini. Zhao Wuji, Ye Chang dan Tun Wudao pasti tidak akan menyakiti Sekte Fan. Ini bagus, bagus, kalian tidak akan menyesal dengan keputusan hari ini. Setelah pemimpin alam binatang suci tertegun sejenak, wajahnya penuh dengan senyum dan dia bertepuk tangan. Dia mengira bahwa pasti karena dialah yang datang, sehingga orang-orang dari Sekte Fan merasa takut dengan kekuatannya dan memilih untuk menyerah. Penjelasan ini masuk akal, sangat masuk akal. Bagus sekali, bagus sekali. Kalian bersiap-siaplah dan kirim beberapa orang untuk mengikutiku kembali ke alam binatang suci. Mengenai wilayah kalian, kalian dapat mengambilnya atau tidak. Jika kalian bersedia, kalian semua dapat pergi ke alam binatang suci. Kultivator ranah Jingdao alam binatang suci berbicara dengan gembira. Sekte Fan dapat memilih agar seluruh anggotanya pergi bersama-sama, atau hanya sebagian kecil saja yang pergi. Anggota Sekte Fan yang lain akan digunakan sebagai benteng alam binatang suci. Tuan, mohon beri kami waktu, mari kita semua pergi ke sana. Zhao Wuji ragu-ragu dan mengepalkan tinjunya karena dia baru saja menerima transmisi suara Xiao Fan di telinganya. Ini bagus, bagus, sangat bagus. Kultivator ranah Jingdao alam binatang suci mengangguk puas. Tuan, silakan masuk, kata Zhao Wuji sambil tersenyum. Ya, kultivator ranah Jingdao itu mengangguk puas. Semua orang dari alam binatang suci memasuki Sekte Fan. Selanjutnya, Zhao Wuji memesan jamuan keramahan dan mempersilakan para anggota alam binatang suci ini makan dan minum dengan nikmat. Semua orang di sekte itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bukan saja mereka tidak melawan orang-orang tersebut, tetapi mereka juga menyelenggarakan pesta untuk menghibur orang-orang tersebut, yang membuat mereka merasa sangat kesal, tetapi ini adalah perintah Zhao Wuji, dan orang-orang Sekte Fan ini mematuhi perintahnya. Orang-orang di alam binatang suci sangat puas dengan makanannya, karena Sekte Fan memiliki sejumlah besar bahan-bahan berkualitas tinggi. Selama periode ini, orang yang memiliki ekspresi paling aneh adalah orang yang berada di ranah Guiksu sebelumnya. Dia merasa bahwa Sekte Fan mempunyai konspirasi, tetapi dia tidak dapat menebak apa yang direncanakan pihak lain. Dia melaporkan keraguannya kepada para kultivator kuat di alam binatang suci. Jangan terlalu banyak berpikir, itu hanya sekte kecil manusia biasa, gelombang macam apa yang bisa ditimbulkannya. Baiklah, jangan tahan kenyataan bahwa mereka menghajarmu.
Kita semua adalah anggota keluarga mulai sekarang, kata yang memimpin alam binatang suci dengan gembira. Orang itu mendesah tak berdaya. Dia tahu bahwa pihak lain telah salah paham padanya, tetapi tidak mungkin untuk menjelaskan kesalahpahaman ini sekarang. Jadi, dia hanya bisa diam. Dia berencana untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya, hanya berharap segalanya berjalan baik dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Semoga berjalan lancar. Tanah terlarang Sekte Fan. Xiao Fan keluar dari pengasingannya secara langsung dan mengubah penampilannya, membuat dirinya memiliki wajah yang aneh. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Zhao Wuji. Ye Chang, Tun Wudao, Xiao Li, Ye Miaoyin dan yang lainnya semuanya ada di dekatnya. Hehehe, tentu saja kita harus bergabung dengan alam binatang suci. Bukankah mereka ingin mencaplok kita? Kalau begitu kita akan memenuhi keinginannya mereka, kata Xiao Fan dengan gembira. Ketika semua orang mendengar Xiao Fan mengatakan ini, mereka saling memandang, tidak tahu apa yang direncanakan Xiao Fan. Baiklah, bersiaplah dan ikuti aku ke alam binatang suci terlebih dahulu. Kamu akan tahu saat sampai di sana, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Ya. Orang-orang kuat dari alam binatang suci menyicipi makanan dan minuman enak di Sekte Fan dan tidak ada hal aneh yang terjadi selama waktu itu. Waktu berlalu dengan cepat, 3 hari telah berlalu. Di bawah instruksi Zhao Wuji, Tun Wudao dan Ye Chang, semua anggota Sekte Fan siap untuk pindah. Xiao Fan memberitahu Zhao Wuji bahwa dia harus lebih berhati-hati saat pergi kali ini agar tidak meninggalkan apapun. Zhao Wuji dan yang lainnya bahkan mengambil beberapa susunan formasi yang dipasang di dalamnya untuk memastikan tidak ada yang tersisa. Kemudian, mereka menghubungi orang-orang alam binatang suci dan memberitahu mereka bahwa mereka siap dan dapat mengikuti mereka ke alam binatang suci. Bagus sekali, kita semua adalah keluarga mulai sekarang. Kultivator Ranah Jingdao, yang memimpin alam binatang suci, berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya, memimpin semua orang ke formasi teleportasi terdekat, lalu pergi bersama. Semua anggota Sekte Fan bergerak mengikuti rombongan dari alam binatang suci. Namun, ketika mereka melihat langsung jumlah anggota Sekte Fan, ekspresi para kultivator alam binatang suci langsung berubah. Jumlahnya benar-benar luar biasa, jutaan makhluk hidup dari berbagai ras manusia, iblis, monster, bahkan ras-ras langka yang sulit ditemui. Para ahli dari alam binatang suci tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Dalam hati mereka bertanya-tanya, kekuatan macam apa yang bisa menampung sebanyak ini dan tetap bersatu? Padahal, hampir semua kekuatan besar memiliki satu masalah yang sama, banyaknya perpecahan internal akibat perbedaan latar belakang dan ras, bahkan kekuatan besar seperti alam cahaya, Paviliun Xingluo, atau Paviliun Butian kerap mengalami konflik internal karena hal serupa. Namun berbeda dengan Sekte Fan, mereka adalah kekuatan independen yang kecil, tapi jumlah anggotanya justru sangat banyak dan bervariasi. Anehnya, mereka tetap solid. Di sana ada monster seperti dapeng bersayap emas, banteng iblis raksasa, buaya naga, hingga makhluk-makhluk yang biasanya saling bertarung, tapi di Sekte Fan, mereka semua justru hidup berdampingan. Apa yang sedang terjadi? Hal ini membuat semua anggota alam binatang suci bingung, tetapi mereka bingung itu bukan masalah besar. Mereka hanyalah sekte kecil manusia biasa. Masalah apa yang dapat mereka timbulkan di alam binatang suci? Susunan teleportasi terus bergerak, dan dalam 2 hari, orang-orang dari Sekte Fan mengikuti rombongan alam binatang suci ke bintang leluhur alam binatang suci. Mereka bergerak tanpa hambatan, dengan angkuh dan tanpa keraguan apapun. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Nangong Lingxuan dan gadis-gadis lainnya telah dimasukkan ke dalam gelang binatang spiritual Xiao Fan, begitu pula Xiao Li. Identitas mereka sensitif dan mereka tidak dapat mengubah penampilan, jadi terlalu berbahaya jika tetap berada di luar. Baiklah, ini adalah bintang leluhur alam binatang suci kita. Bagaimana? Spektakuler, bukan?
kata kultivator ranah Jingdao yang memimpin alam binatang suci dengan gembira. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia hanya muncul dan tidak berbuat apa-apa, tetapi Sekte Fan menyerah. Ye Chang, Zhao Wuji, dan Tun Wudao itu tidak berbicara, tetapi di samping mereka seorang pemuda di ranah Xishen berbicara. Sungguh spektakuler. Aku tidak menyangka planet leluhur alam binatang suci begitu mewah. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti sudah datang sejak lama. Meskipun kata-kata ini terdengar agak aneh, kultivator alam binatang suci tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum dan berkata, haha, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Hahaha, baiklah, baiklah. Pemuda dari Sekte Fan mengangguk berulang kali. Di samping, Zhao Wuji, Tun Wudao, dan Ye Chang tampaknya memahami sesuatu. Pemuda dari Sekte Fan ini tidak lain adalah Xiao Fan yang menyamar. Dia telah membaur dengan kelompok dan telah mengobrol baik dengan kultivator-kultivator alam binatang suci ini. Baiklah, ayo berangkat. Aku akan mengantarmu ke tempat pendaftaran terlebih dahulu. Selanjutnya, semua orang dari Sekte Fan berhasil memasuki alam binatang suci, agar kekuatan kecil dan menengah dapat bergabung dengan alam binatang suci. Mereka harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian alam binatang suci akan memiliki tetua khusus untuk mengalokasikan wilayah kepada mereka. Bintang leluhur alam binatang suci sungguh bagus, Xiao Fan tidak berbohong tentang ini. Kebanyakan makhluk di alam binatang suci adalah monster, dan yang paling dihargai oleh monster adalah lingkungan. Beberapa membutuhkan sumber air yang melimpah, sementara yang lain membutuhkan padang rumput, hutan dan habitat lainnya. Dan alam binatang suci bintang leluhur kekuatan ini, kebetulan memenuhi semua persyaratan ini. Bagaimana mungkin Xiao Fan tidak menyukainya? Bintang leluhur alam binatang suci sangatlah besar, dan ada puluhan planet penuh kekuatan spiritual yang berkumpul di dekat bintang leluhur. Sekte Fan memiliki jumlah orang yang besar, sehingga mereka ditempatkan di wilayah yang luas dan diizinkan untuk mendirikan tempat. Baiklah, mulai sekarang kalian akan tinggal di sini, kata kultivator yang memimpin jalan sambil tersenyum. Membawa begitu banyak orang untuk bergabung dengan alam binatang suci juga merupakan prestasi hebat baginya. Baiklah, baiklah. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Xiao Fan mengepalkan tangannya berulang kali dan berkata sambil tersenyum. Anggota alam binatang suci tercengang. Bukankah seharusnya orang terkuat yang berbicara tentang masalah ini? Melihat ini, Ye Chang, Tun Wudao, dan Zhao Wuji pun bergegas maju, mengepalkan tangan mereka dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan. Baiklah, baiklah, kita semua adalah keluarga mulai sekarang. Orang itu hanya merasa aneh, tetapi tentu saja dia tidak marah. Dia tidak banyak memikirkannya, memberikan beberapa instruksi lagi, berbalik dan pergi. Saat orang ini pergi, Zhao Wuji, Ye Chang dan Tun Wudao semuanya memandang Xiao Fan. Tun Wudao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Xiao Fan, kamu tidak berencana untuk membuat tempat ini? Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Hehehe, benar juga, bagaimana menurutmu tentang wilayah ini? Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Tidak buruk tapi ini, kata Zhao Wuji dengan cemas. Xiao Fan memang kuat, tetapi bukankah masih terlalu dini untuk menekan seluruh alam binatang suci? Dan apa yang terjadi setelah menekan alam binatang suci? Bagaimana jika kekuatan lain mengetahui hal ini dan melancarkan serangan besar-besaran? Mereka akan berada dalam bahaya saat itu. Hehehe, alam binatang suci menyerap begitu banyak kekuatan setiap hari, bukankah wajar jika terjadi kekacauan? Xiao Fan berkata sambil tersenyum. Baiklah, biarkan saja, jangan khawatir. Xiao Fan berbicara dengan percaya diri, dan Zhao Wuji dan yang lainnya merasa lega. Selanjutnya, Zhao Wuji, Ye Chang, dan Tun Wudao memimpin orang-orang dari Sekte Fan untuk mendirikan kemah di sini. Tentu saja, Tun Wudao secara khusus memerintahkan mereka untuk melakukannya dengan santai saja, karena mereka tidak akan bisa tinggal lama di sini.
Semua orang biasa ini mengerti apa yang sedang terjadi, dan langsung menyadari sesuatu, bagaimana mungkin makhluk Hushu menyerah. Adapun Xiao Fan, dia pergi sendirian dan berkeliaran di alam binatang suci. Xiao Fan tidak menyia-nyiakan 3 tahun ini. Ranahnya juga telah meningkat, naik 2 ranah kecil secara berurutan. Sekarang dia telah mencapai tahap awal tingkat kelima ranah Jingdao. Di sini, di bintang leluhur alam binatang suci, tidak akan ada lawan bagi Xiao Fan. Xiao Fan bergerak maju mundur di bintang leluhur alam binatang suci, terus-menerus menjelajah. Dia bergabung dengan alam binatang suci secara terbuka, dan sudah ada banyak orang di alam binatang suci, jadi tidak mungkin ada yang curiga. Begitu banyak bahan. Kemanapun Xiao Fan berjalan di alam binatang suci, dia mendesah dalam hatinya bahwa ada terlalu banyak daging di sini. Sejak Xiao Fan menjadi Kaisar Kyushu, dia terlalu malu untuk menyerang banteng iblis dan dapeng bersayap emas. Sekarang, dia telah tiba di alam binatang suci. Daging ada di mana-mana, dia akan makan sebanyak yang dia mau. Xiao Fan merasa bahwa kekuatan ini sangat cocok untuk basis Sekte Fan. Namun, Xiao Fan tidak bertindak gegabah. Dia menjelajahi alam binatang suci luar dalam dan menemukan berapa banyak kultivator ranah Ziyuan yang ada di sini. Dan Xiao Fan juga memahami lokasi formasi pelindung alam binatang suci. Setelah itu, Xiao Fan mengambil tindakan. Wan Xiang segera muncul dan mengaktifkan formasi pelindung alam binatang suci. Dapat dikatakan bahwa tindakan Xiao Fan kali ini disengaja dan dipersiapkan dengan matang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memberitahu dunia luar dari alam binatang suci. Alam binatang suci, jangan salahkan aku. Kalianlah yang memaksa Sekte Fan kami untuk bergabung. Xiao Fan dengan gembira berlari ke tempat di mana para petinggi alam binatang suci sedang menyendiri. Kultivator ranah Ziyuan merupakan eksistensi yang seperti fondasi dalam kekuatan manapun. Jika seseorang mencapai ranah Ziyuan, ia akan memenuhi syarat untuk menjadi leluhur suatu kekuatan. Para kultivator kuat ini biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan atau tidur untuk menjaga kekuatannya. Kekuatan ini tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit kultivator ranah Ziyuan, totalnya 23. Pada saat ini, Xiao Fan telah sepenuhnya menyembunyikan auranya dan diam-diam mendirikan lingkaran formasi di luar tempat peristirahatan sekelompok kultivator ranah Ziyuan alam binatang suci. Dengan bantuan Wan Xiang, Xiao Fan mampu menyiapkan susunan formasi dengan sangat cepat, dan kekuatannya luar biasa kuat. Susunan formasi yang disiapkan Xiao Fan semuanya tersembunyi jika tidak diaktifkan, tidak akan ada seorang pun yang menemukannya. Semenjak Xiao Fan melahap kesadaran Kaisar Tulang Mayat, kekuatan spiritualnya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan kultivator ranah Ziyuan biasa, sehingga dia bisa terhindar dari deteksi para petinggi di dekatnya. Xiao Fan bertindak diam-diam, membuat pengaturan diam-diam, dan mempersiapkan rencananya. Dia bertekad untuk menguasai alam binatang suci dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Butuh waktu 7 hari penuh bagi Xiao Fan untuk akhirnya mendirikan formasi itu. Susunan formasi ini bukanlah formasi penyerang, melainkan formasi penjebak. Tujuannya sangat sederhana, yakni menjebak semua kultivator ranah Ziyuan alam binatang suci, sehingga mustahil bagi mereka untuk keluar dan menyampaikan pesan apapun. Mereka tidak bisa pergi, jadi alam binatang suci masih menjadi dunia Xiao Fan. Siapa di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk pergi? Jika saatnya tiba dan semua formasi di alam binatang suci diaktifkan, seluruh alam binatang suci akan menjadi milik Xiao Fan. Sangat bagus. Setelah memasang penghalang tersembunyi, Xiao Fan pergi dengan tenang. Prosesnya sempurna dan tidak ada yang menyadari apapun. Xiao Fan kembali ke wilayah Sekte Fan di alam binatang suci. Para anggota Sekte Fan ini mengikuti petunjuk Tun Wudao dan membangun tempat tinggal mereka. Setelah Xiao Fan kembali ke Sekte Fan, kali ini dia langsung meminta Zhao Wuji untuk mengumpulkan semua orang dari Sekte Fan, dan dia ingin muncul secara langsung.
Zhao Wuji sangat bersemangat dan segera melakukannya. Puluhan ribu anggota Sekte Fan berkumpul di aula sederhana milik Sekte Fan. Mereka semua adalah pejuang di antara makhluk-makhluk Kyushu, dan di antara mereka ada banyak wajah yang dikenal Xiao Fan. Para anggota Sekte Fan juga sama-sama bersemangat. Sejak saat Sekte Fan setuju untuk bergabung dengan alam binatang suci, dan kemudian dari makna tersirat dalam bahwa Sekte Fan akan melakukan sesuatu yang besar. Banyak sekali orang dari Sekte Fan yang memandang ke arah Zhao Wuji, Tun Wudao, Ye Chang di atas aula lalu memandang pemuda di sampingnya. Pemuda ini bukan dari Sekte Fan. Jika dia dari kekuatan lain, mereka mungkin tidak menyadari kehadiran wajah yang aneh, tetapi berbeda dengan Sekte Fan karena mereka semua dari Kyushu. Sejak makhluk Kyushu memasuki wilayah bintang Hongtian, mereka tidak pernah berkembang. Xiao Fan memandang sekeliling orang-orang Sekte Fan di bawah, dengan senyum di wajahnya, dan memutuskan untuk muncul sendiri untuk meningkatkan situasi. Xiao Fan berdiri di aula, fitur wajahnya perlahan berubah, kembali ke penampilan aslinya, yang mulia, yang mulia. Yang mulia, itu benar-benar yang mulia. Xiao Fan, kakak Xiao. Saat Xiao Fan mengungkapkan wajahnya, banyak orang dari Sekte Fan menjadi bersemangat. Mereka yang mampu berdiri di sini dari Sekte Fan adalah mereka semua yang memiliki ranah tinggi dan kekuatan besar di antara semua orang di Sekte Fan. Mereka semua memiliki keyakinan yang sama di hati mereka, yaitu Kaisar Kyushu Xiao Fan. Tanah air mereka di Kyushu hancur, dan sekarang mereka datang ke sini untuk membuka cara hidup baru. Di antara kerumunan Sekte Fan, ada banyak wajah yang dikenal Xiao Fan, orang-orang yang dikenalnya di Provinsi Wuhuang dan Provinsi Tianshan. Orang-orang ini bertemu Xiao Fan dari awal yang sederhana, dan 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Orang-orang dari Sekte Fan ini biasanya tidak berani menunjukkan wajah mereka dan bersembunyi di Sekte Fan. Dan hal favorit mereka di Sekte Fan adalah mendengar berita tentang Xiao Fan. Setiap kali mereka mendengar berita tentang Xiao Fan di dunia luar, mereka akan sangat gembira, karena dialah kaisar mereka. Dia adalah kaisar mereka, orang yang membawa mereka ke wilayah bintang Hongtian dan memimpin mereka untuk membuka masa depan. Sekarang mereka akhirnya melihat yang mulia kaisar lagi. Anggota Sekte Fan ini sangat bersemangat. Mereka telah berada di wilayah bintang Hongtian selama 1000 tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka begitu bersemangat. Xiao Fan merasa sangat lega melihat wajah-wajah yang dikenalnya seperti ini. Semuanya, izinkan aku menyampaikan beberapa patah kata. Xiao Fan membuka mulutnya perlahan dan menatap semua orang. Semua orang dari Sekte Fan yang dilihat oleh Xiao Fan gemetar karena kegembiraan. Suasana menjadi hening sepenuhnya, mata semua orang terpusat pada Xiao Fan. Ye Chang, Zhao Wuji, dan Tun Wudao juga terus menatap Xiao Fan dengan 1000 pikiran di benak mereka. Setelah 1000 tahun, kegembiraan para pejuang Kyushu ini saat melihat Xiao Fan juga menyebar ke mereka. Kita berasal dari Kyushu, yang merupakan rumah kita, tetapi orang-orang di wilayah bintang Hongtian menyebutnya alam budak dan menganggap kita sebagai makhluk rendahan. Kata-kata Xiao Fan sederhana, tetapi di telinga para anggota Sekte Fan, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan. Jika Xiao Fan tidak berbicara, mereka pasti akan bangkit untuk melawan. Tidak seorang pun ingin lebih buruk dari yang lain, jadi mengapa Kyushu harus lebih buruk dari wilayah bintang Hongtian? Xiao Fan memandang sekeliling ke semua orang dengan senyum sinis di wajahnya. Tapi orang-orang di wilayah bintang Hongtian itu salah. Kyushu kita bukanlah alam budak, tetapi mimpi buruk mereka. Aku hanya satu orang, dan aku bisa membunuh mereka sampai membuat mereka kedinginan, membunuh mereka sampai membuat mereka terkejut, membunuh mereka sampai membuat mereka takut. Mendengar perkataan Xiao Fan, makhluk Kyushu menjadi heboh, dan ada yang tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Hidup yang mulia. Mendengar raungan keras itu, yang lain pun tak kuasa menahan diri untuk tidak ikut bersorak kegirangan dan ikut bersorak bersamanya. Hidup yang mulia.
Hidup yang mulia, hidup yang mulia. Xiao Fan di mata makhluk Kyushu sebanding dengan dewa. Bahkan jika ada yang memberitahu mereka bahwa Xiao Fan adalah dewa yang turun alam ketuhanan, mereka pasti akan mempercayainya. Hehehe, hari ini, kita akan menduduki alam binatang suci dan menjadikannya wilayah Sekte Fan kita dan makhluk Kyushu suci menjadi budak Sekte Fan dan biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi makhluk alam budak. Xiao Fan meraung. Yang mulia sungguh kuat, yang mulia sungguh kuat, yang mulia sungguh kuat. Perkataan Xiao Fan berhasil menggugah hati anggota Sekte Fan, membuat mereka sangat bersemangat dan berhasrat untuk menekan alam binatang suci dan merebutnya. Ye Chang, Tun Wudao, dan Zhao Wuji juga berteriak kegirangan. Kegembiraan orang-orang akan menyebar. Yang mulia, kuat, teriak Zhao Wuji, tak kuasa menahan air matanya. Ia telah memimpin Kyushu selama puluhan ribu tahun tanpa kaisar, lalu datang ke wilayah tahun lagi. Apakah makhluk-makhluk Kyushu akhirnya akan bangkit? Kalau mereka benar-benar ingin bangkit, maka zaman mantan kaisar Kyushu akan kembali. Bahkan Tun Wudao, yang bukan makhluk Kyushu, berteriak sekeras-kerasnya. Belum lagi Ye Chang yang berteriak-teriak seperti anak kecil, sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang mantan pemimpin istana Tianshan. Xiao Fan mengangguk puas. Dia sangat puas dengan makhluk Kyushu. Di mata Xiao Fan, makhluk-makhluk Kyushu ini telah berada dalam kesabaran sejak mereka datang ke wilayah bintang Hongtian selama ribuan tahun. Berapa banyak dari mereka yang akan hilang? Berapa banyak yang akan tersisa? Namun setelah apa yang dikatakan Xiao, semangat para pejuang Kyushu membangkitkan semangat darah mereka, dan membuat mereka mengingat apa yang terjadi di Kyushu di masa lalu. Hati mereka sekarang dipenuhi dengan niat membunuh, dan mereka ingin memusnahkan klan Wushen dan klan Wei Yang untuk membalas dendam. Sebenarnya, jika Xiao Fan ingin menekan alam binatang suci, dia sendiri sudah cukup dan makhluk Kyushu tidak perlu mengambil tindakan, tetapi Xiao Fan ingin mereka bertarung bersamanya, seperti yang mereka lakukan di Kyushu. Mereka harus bergabung, bahu-membahu, untuk menguasai dan mendominasi seluruh wilayah bintang Hongtian. Bunuh mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Suara mendidih yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit. Jika tidak ada susunan formasi yang menghalangi suara anggota Sekte Fan, mereka mungkin dapat bergema di seluruh alam binatang suci. Saat berikutnya, Xiao Fan membubarkan penghalang yang telah ia pasang. Banyak sekali orang dari sekte biasa yang dipenuhi dengan niat membunuh dan bergegas ke berbagai tempat di alam binatang suci. Zhao Wuji, Ye Chang, dan Tun Wudao juga berangkat pada saat yang sama. Mereka telah frustrasi terlalu lama dan akhirnya suatu hari mereka bisa bertarung besar. Bunuh, bunuh semua bajingan dari alam binatang suci. Ye Chang meraung. Hehehe, yang memanggilku saudara singa, darahnya pantas untuk diminum. Tun Wudao terlihat sangat kejam dan berubah menjadi bentuk aslinya, seekor singa raksasa berbulu emas. Sudah lama sekali aku tidak melakukan pembunuhan besar-besaran. Ada kilatan dingin yang terpancar di mata Zhao Wuji. Mereka bertiga membungkuk kepada Xiao Fan, lalu mengikuti para pejuang Kyushu. Xiao Fan berdiri di tempat yang sama, dan pada saat berikutnya, 3 klon muncul. 3 klon dengan kekuatan yang sama dengan tubuh asli Xiao Fan, memegang senjata spiritual tingkat suci, pergi bersama. Dengan 3 klon Xiao Fan di sini, pejuang Kyushu tidak akan kalah dalam pertempuran melawan alam binatang suci. Kemudian Xiao Fan mengeluarkan gelang binatang spiritual dan melepaskan Xiao Li, Wei Zhongshan, Ye Miaoyin, Zhang Sunming, Nangong Lingxuan dan lainnya. Ayah, sudah mulai? Tanya Xiao Li, matanya penuh dengan niat membunuh. Sudah dimulai, berangkatlah. Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum. Hehe, baik ayah. Xiao Li mengangguk, dan sesaat kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan, dan dia melesat ke langit. Hari ini dia akan menggunakan darah alam binatang suci untuk memandikan tubuh suci kunonya. Setelah Xiao Li pergi, Xiao Fan menatap Wei Zhongshan, Ye Miaoyin dan yang lainnya. Bagaimana dengan kalian?
Apakah kalian masih bertarung atau kembali ke gelang binatang spiritual? Tentu saja kami akan ikut. Ye Miaoyin berkata dengan dingin, dengan amarah yang tak terbatas membara di dalam hatinya. Dalam pertempuran sebelumnya di Kyushu, Xiao Fan tidak mengizinkan mereka berpartisipasi karena dia takut mereka akan berada dalam bahaya. Namun kali ini mereka tahu bahwa Xiao Fan ingin menghancurkan alam binatang suci, jadi mereka menuntut agar mereka dibebaskan. Mereka juga ingin bertarung bersama dengan pejuang Kyushu dan menghancurkan alam binatang suci bersama-sama. Jangan remehkan kami. Setelah ribuan tahun di wilayah Bintang Hongtian, kami juga telah membuat beberapa kemajuan. Kata Chang Sun Ning penuh dengan nada membunuh. Benar sekali. Hari ini, kami akan bertarung denganmu. Energi tubuh suci Yin yang menyebar dari tubuh Lan Zhankui. Mari kita bertarung bersama hari ini. Ngangong Lingxuan berkata perlahan. Meskipun suaranya pelan, niat membunuh dalam kata-katanya tidak berkurang. Bahkan Long Chaiwei yang termuda dan Ciyu Lianxiang pun menyatakan kesediaan mereka untuk bertarung bersama Xiao Fan. Bagus sekali, kalau begitu hari ini, kita akan membantai semua orang di alam binatang suci dan menindas mereka semua. Xiao Fan tersenyum. Senyum ini mengandung niat membunuh yang dingin, semangat juang yang tak terbatas, dan kehangatan yang dalam. Ye Miaoyin dan yang lainnya mengangguk serempak, lalu, penuh dengan niat membunuh, mereka bergegas menuju alam binatang suci untuk membantai di mana-mana. Mereka ingin melampiaskan kemarahan yang tidak pernah terlampiaskan selama ribuan tahun sekaligus. Buatlah lubang besar di langit alam binatang suci. Melihat Ye Miaoyin dan yang lainnya pergi, Xiao Fan menggunakan jiwa spiritualnya untuk membiarkan ketiga klonnya mengawasi situasi mereka setiap saat untuk memastikan bahwa mereka tidak dalam bahaya. Kemudian, pada saat berikutnya Xiao Fan membuka penghalang baru, yang digunakan untuk melindungi makhluk-makhluk Kyushu yang tidak mampu bertarung. Tidak semua makhluk di Kyushu kuat, ada juga yang tua, lemah, dan sakit. Tetapi orang-orang ini juga rakyat Xiao Fan, dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Bagaimana denganmu, Xiao Wei? Xiao Fan menatap Wei Zhongshan. Orang ini belum bergerak, tentu saja aku juga ingin bertarung. Wei Zhongshan berkata dengan niat membunuh, kakak, tolong jaga aku baik-baik. Jaga agar aku tidak mati. Xiao Fan jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Hahaha, terima kasih kakak. Setelah mendengar ini, Wei Zhongshan mengangguk lega dan pergi dengan niat membunuh. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan menjauh dan menghilang dari tempat itu. Lalu, apa yang terjadi? Siapakah orang-orang ini? Mereka tampak familiar. Mereka tampaknya berasal dari Sekte Fan yang baru saja bergabung dengan alam binatang suci kita belum lama ini. Apa yang akan mereka lakukan? Melawan kita sampai mati. Hahaha, sepertinya begitu. Semua orang di alam binatang suci tidak dapat menahan tawa ketika melihat niat membunuh dari orang-orang Sekte Fan. Sekte Fan bahkan tidak memiliki kultivator kuat di ranah Jingdao. Apa yang bisa mereka lakukan? Meskipun para anggota Sekte Fan ini penuh dengan niat membunuh, di mata semua orang, mereka hanya itu, dan tidak dianggap serius sama sekali. Apakah orang-orang dari Sekte Fan ini merasa tidak puas dan ingin memberontak? Kalau begitu, tekan saja dan bunuh mereka semua. Seorang kultivator ranah baik siang mencibir. Serangan balik semacam ini sangat umum terjadi di alam binatang suci. Mereka telah secara paksa menerima banyak pasukan kecil dan menengah, jadi wajar saja jika terjadi serangan balik. Orang-orang dari alam binatang suci ini menyeringai dan sama sekali tidak menganggap serius pejuang Kyushu. Tetapi kemudian, mereka tiba-tiba merasakan jantung berdebar kencang. Itu apa itu? Seorang kultivator ranah Guiksu berkata dengan suara genmetar. Di kejauhan, sebuah sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan datang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Sosok ini memancarkan aura yang mengerikan, seolah-olah dia sama mengerikannya dengan binatang prasejarah. Tubuh suci kuno, Xiao Li, mati. Xiao Li meraung,
Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan aura yang mengerikan meledak, menerangi langit, dan tubuh emas ilusi muncul di belakangnya. Xiao Li melayangkan pukulan dahsyat yang langsung mengguncang seluruh alam binatang suci dan menyebabkan banyak makhluk di sana melolong menyedihkan. Xiao Li, itu benar-benar Xiao Li, tubuh suci kuno, mengapa dia ada di sini? Sialan, kenapa Xiao Li ada di sini? Anggota alam binatang suci tidak mengerti mengapa Xiao Li ada di sini. Bukankah seharusnya dia bersama Xiao Fan? Mungkinkah Xiao Fan juga berada di alam binatang suci? Memikirkan hal ini, seseorang berseru kaget. Tetapi apa yang terjadi sekarang tidak memungkinkan mereka untuk berpikir lebih banyak, karena Xiao Li sudah bergegas datang. Yaitu Pangeran Li. Itu benar-benar Pangeran Li. Hahaha hebat, ternyata Pangeran Li juga ada di sini. Di mata makhluk Kyushu, Xiao Li adalah calon penerus Xiao Fan. Tentu saja, kapan dia dapat mewarisinya? Mungkin, tidak akan pernah. Di alam binatang suci, Xiao Li muncul dan menyerang dengan kejam, menekan banyak sekali tetua alam binatang suci satu demi satu, membuat mereka menjerit kesakitan. Para petinggi alam binatang suci itu sama sekali tidak sebanding dengannya, dan masing-masing dari mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Situasi di tempat lain sama saja. Orang-orang dari Sekte Fan tentu tahu bahwa kekuatan mereka saat ini tidak tinggi. Itu bukan salah mereka. Kyushu memiliki batas atas untuk pertumbuhan. Dalam wilayah bintang Hongtian, Sekte Fan telah berdiri kurang dari 1000 tahun. Mereka tidak punya banyak waktu untuk pertumbuhan yang stabil. Namun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan musuh, namun mereka tetap bertarung dengan gagah berani tanpa takut mati. Hehehe, semut-semut dari Sekte Fan ingin melawan. Kalian mencari kematian. Seorang kultivator alam binatang suci mencibir, menatap puluhan orang Sekte Fan di ranah Xisheng yang menyerbu ke arahnya dengan ekspresi jijik. Dia adalah orang kuat di ranah Baik Siang, dan dia dapat memusnahkan orang-orang ini dari Sekte Fan itu hanya dengan lambaian tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mencibir. Semut, pergilah ke neraka. Mendengar perkataannya, orang-orang dari Sekte Fan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Mereka terus maju tanpa rasa takut dan tanpa takut mati. Tetapi kemudian, terjadilah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Anggota Sekte Fan ini baik-baik saja, tetapi kultivator ranah Baik Siang itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Semua orang begitu terkejut hingga mereka bahkan tidak menyadari apa yang terjadi. Silakan lanjutkan bunuh mereka dengan sekuat tenaga. Di atas galaksi, klon Xiao Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh, atau akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia menunjukkan penghinaan terhadap alam binatang suci. Ya, Yang Mulia. Hahaha, Yang Mulia ada di sini, bunuh. Bunuh mereka. Pejuang Kyushu yang tadinya sudah tidak takut mati, kini semakin tidak takut lagi. Mereka pun menyerbu ke depan dengan putus asa. Klon Xiao Fan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak tenang. Duar-duar perang pun meletus dan dimulai di berbagai tempat di alam binatang suci pada saat yang bersamaan. Jika klon Xiao Fan tidak ada di sana, tindakan orang-orang dari Sekte Fan ini niscaya akan seperti ngengat yang terbang ke dalam api, tetapi semua ini tidak akan terjadi. Karena klon Xiao Fan ada di sini, dan Xiao Li juga ada di sini, tindakan Sekte Fan terjadi secara tiba-tiba, membuat para anggota alam binatang suci ini lengah. Tidak bagus, cepatlah dan beritahu leluhur. Tetua alam binatang suci meraung. Klon Xiao Fan muncul, dan Xiao Li juga ada di sana. Jika tidak ada kultivator kuat ranah Ziyuan yang mengambil tindakan, kehancuran alam binatang suci mereka sudah menjadi sesuatu yang pasti dan tidak akan ada cara untuk melawan. Namun tanpa mereka sadari, di daerah terlarang tempat leluhur alam binatang suci berada, sebuah penghalang besar dan mengerikan muncul di suatu titik, menjebak semua orang di dalamnya. Mereka tidak bisa mendapatkan berita dari dunia luar sebagaimana mungkin. Sialan, Xiao Fan sudah merencanakan ini sebelumnya, Sekte Fan. Sialan,
Seorang tetua dari alam binatang suci bereaksi, Sekte Fan ini merupakan kekuatan Xiao Fan. Siapa yang membawa orang-orang Xiao Fan ke sini? Teriak petinggi alam binatang suci dengan niat membunuh. Semua orang ini menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, tidak ada gunanya sekarang lingkaran formasi pelindung alam binatang suci diaktifkan secara misterius. Dan sekarang mereka bahkan tidak bisa menyampaikan pesannya, seperti menutup pintu untuk memukul anjing. Dan anjing ini adalah pemilik asli alam binatang suci. Trik yang digunakan Xiao Fan agak mirip dengan yang digunakan oleh Kaisar Tulang Mayat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Kaisar Tulang Mayat menggunakan energi kematian untuk mengendalikan anggota klan Yingyu. Tetapi Xiao Fan menggunakan anggota Sekte Fan untuk bertarung. Sialan! Apa-apaan ini? Xiao Fan ini apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Apakah kamu mencoba menghancurkan alam binatang suci? Kultivator yang tak terhitung jumlahnya dari alam binatang suci meraung. Pada saat ini alam binatang suci sedang mengalami malapetaka. Ini Xiao Fan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa? Jangan aktifkan formasi pelindung, hentikan cepat. Leluhur di mana leluhur? Ya Tuhan! Mengapa ini terjadi? Di dunia binatang suci, peperangan berkecamuk dan banyak sekali makhluk yang mati secara tragis. Mereka semua bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika Xiao Fan pergi untuk menghancurkan klan lain, setidaknya dia akan menyisakan sedikit ruang. Ketika pembunuhan dan penjarahan hampir selesai, Xiao Fan akan pergi. Tetapi sekarang di alam binatang suci mereka, tampaknya pertarungan akan berakhir dengan kematian. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari alam binatang suci mati secara tragis, darah mereka menetes dari galaksi, beberapa dari mereka tampak seperti bunga darah yang meledak, cemerlang dan menyilaukan. Dengan 3 klon Xiao Fan, pejuang Kyushu masih sangat bersemangat meskipun kekuatan mereka tidak cukup tinggi. Pada saat ini, Ye Miaoyin sedang memegang pedang panjang berwarna putih keperakan di tangannya. Ada kekuatan yang mengerikan dalam setiap gerakannya. Setiap kali pedang itu diayunkan, ada aura tajam, membunuh banyak kultivator alam binatang suci. Hal yang sama berlaku untuk Chang Sun Ning, Namong Lingxuan, Hong Mo, Lan Zhankui dan lainnya. Mereka semua meninggalkan Sekte Fan dan bergabung dengan kekuatan yang lebih besar untuk mencari kekuatan. Mereka tidak menyia-nyiakan 1000 tahun ini. Meskipun Zhao Yanfu juga pergi ke puncak gadis suci, bakatnya terbatas dan kekuatannya tidak sekuat itu. Meskipun Long Chaiwei dan Ciyue Lianxiang sangat lemah. Mereka sama-sama tak kenal takut dan bertarung dengan penuh semangat. Dan mereka semua tahu bahwa Xiao Fan ada di sini dan dia pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Pertarungan ini merupakan rencana yang sudah direncanakan oleh Xiao Fan, jadi alam binatang suci tidak akan mungkin menang sama sekali. Xiao Fan mampu menghancurkan alam binatang suci sendirian, dia hanya ingin lebih banyak makhluk Kyushu ikut berpartisipasi. Bertarung. Xiao Li berteriak dan melancarkan 3 pukulan berturut-turut. Ketiga pukulan itu masing-masing mengandung cahaya keemasan tak terbatas, merobek langit dan mengubah banyak anggota alam binatang suci menjadi kabut berdarah. Duar banyak sekali orang dari alam binatang suci yang terkejut. Dengan 3 klon Xiao Fan di sana dan memegang senjata spiritual tingkat suci, setiap kali mereka menyerang, banyak sekali makhluk di alam binatang suci akan mati secara tragis. Tentu saja mereka juga harus berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan. Ini adalah permintaan Xiao Fan. Dia tidak ingin planet alam binatang suci dihancurkan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah yang dia inginkan. Xiao Fan baru saja membuka formasi pelindung alam binatang suci. Dia pergi, setelah menyelinap ke alam binatang suci selama beberapa hari. Xiao Fan sudah mengetahui segalanya tentang tempat ini dan mampu melakukan segala sesuatunya dengan mudah. Hampir selesai Xiao Fan berdiri di atas galaksi, mengagumi darah para makhluk Kyushu yang sedang menggelora. Jika klon Xiao Fan dan Xiao Li tidak ada di sana,
orang-orang dari alam binatang suci ini akan dapat membunuh semua pejuang Kyushu dalam sekejap. Tapi sayangnya semua itu tidak akan terjadi, karena klon Xiao Fan ada di sini. Bunuh, bunuh, bunuh. Salah satu klon Xiao Fan berteriak dengan marah, menambah bensin pada api. Bunuh semua bajingan dari alam binatang suci ini, tekan mereka, makan daging mereka, minum darah mereka. Mendengar teriakan klon Xiao Fan, makhluk-makhluk Kyushu yang tak terhitung jumlahnya membunuh dengan lebih bersemangat, tidak takut mati. Xiao Fan sendiri terdiam setelah mendengar ini. Beberapa klonnya perlahan-lahan mengembangkan kepribadian mereka sendiri. Makhluk Kyushu yang mengikuti klon Xiao Fan untuk membunuh semuanya sangat bersemangat. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh musuh dengan tangan mereka sendiri. Kegembiraan ini tak terlukiskan. Semua orang dari alam binatang suci kalian semua akan mati. Xiaoli meraung dan membantai banyak sekali kultivator ranah Jingdao sendirian. Keunggulan tubuh suci kuno terungkap. Dia tidak bisa dihancurkan dan serangan musuh tidak efektif terhadapnya. Pada saat ini, ya ampun ya Tuhan, seorang kultivator ranah Jingdao alam binatang suci, wajahnya berubah drastis. Dia adalah tetua yang membawa Sekte Fan ke alam binatang suci. Awalnya, dia telah menerima banyak penghargaan atas kontribusinya dalam membantu Sekte Fan memasuki alam binatang suci. Namun sekarang, tampaknya dia telah menggali lubang besar untuk alam binatang suci. Jika ini terus berlanjut, alam binatang suci akan hancur. Dia tidak berniat melawan. Dia bukan orang bodoh. Bahkan jika alam binatang suci baik-baik saja, dia pasti akan mendapat masalah. Sekarang yang harus dilakukannya adalah melarikan diri. Keluar dari tempat ini segera. Jika tidak pergi, itu akan berbahaya. Namun pertanyaan utamanya adalah, bagaimana dia pergi? Formasi pelindung alam binatang suci telah diaktifkan, dan dia tidak bisa pergi sama sekali. Tidak ada cara untuk membawanya pergi. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Tetua itu pucat pasi. Jika alam binatang suci diduduki oleh Sekte Fan hari ini, dia pasti akan memberikan kontribusi yang tak terlupakan. Siapa yang membiarkan orang-orang Xiao Fan masuk? Bajingan itu melakukannya. Brengsek. Tetua yang tak terhitung jumlahnya dari alam binatang suci meraung, masing-masing dipenuhi kebencian. Setelah mendengar hal itu, tetua itu langsung lari dan berencana menyembunyikan dirinya. Kalau ketahuan itu dia akan mati. Duar-duar. Api peperangan di alam binatang suci secara alami akan membangunkan semua leluhur yang tertidur di alam binatang suci. Namun, meskipun mereka terbangun, itu tidak ada gunanya. Mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh dan berdiri di dalam penghalang, tidak dapat keluar. Sialan. Penghalang macam apa ini? Kapan pihak lain melakukan ini? Sialan Xiao Fan. Sudah berapa lama dia menyusup ke alam binatang suci kita? Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Wajah semua kultivator ranah Ziyuan alam binatang suci itu sangat muram. Mereka tidak bisa pergi sama sekali dan semuanya terperangkap di dalam penghalang. Penghalang yang dipasang oleh Xiao Fan dibuat oleh Wan Xiang. Penghalang itu sangat kuat. Mereka menyerang dengan panik, tetapi itu sama sekali tidak menggores lingkaran formasi itu. Para leluhur alam binatang suci ini sangat sedih dan marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa ini terjadi? Apa sebenarnya yang akan dilakukan si binatang buas Xiao Fan itu? Brengsek. Mereka meraung marah, namun tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan anggota alam binatang suci dibantai. Di alam binatang suci, darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengalir, dan para leluhur ini merasakan seolah-olah hati mereka sedang dipotong oleh pisau. Anggota alam binatang suci ini biasanya dengan hormat memanggil mereka leluhur, dan sekarang memanggil nama-nama mereka dengan menyedihkan, tetapi mereka tidak bisa muncul. Bocah kecil Xiao Fan, aku akan bertarung denganmu sampai mati, kata leluhur alam binatang suci dengan marah. Leluhur alam binatang suci yang lain pun sama, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dengan panik menyerang penghalang, ingin pergi dari sini. Pada saat ini,
sosok Xiao Fan melintas dan dia tiba di luar penghalang, menatap mata para leluhur dari alam binatang suci ini. Xiao Fan, dasar binatang buas, buka penghalangnya, aku ingin bertarung denganmu. Leluhur ketiga alam binatang suci meraung marah. Xiao Fan, apa yang kamu inginkan? Kamu bajingan kecil terkutuk, biarkan kami keluar. Para leluhur alam binatang suci meraung, masing-masing dari mereka sangat sedih dan marah. Hehehe, teruslah bermimpi. Xiao Fan berkata dengan ringan, memperlihatkan gigi-giginya yang putih, yang hampir membuat para leluhur alam binatang suci muntah darah karena marah. Xiao Fan, apa yang kamu lakukan bertentangan dengan aturan surgawi, dan kamu akan dihukum. Seorang leluhur dari alam binatang suci meraung dengan marah, dihukum. Xiao Fan mencibir ketika mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kalian tidak pernah memikirkan hal ini? Mungkin aku adalah hukuman untuk alam binatang sucimu hari ini. Cek, alam binatang suci, ingin mencaplok Sekte Fan. Aku hanya membiarkan kalian mencaploknya, itu tergantung apakah kalian bisa melakukan atau tidak. Jika tidak bisa, kalian tidak bisa menyalahkanku. Xiao Fan mencibir, para leluhur alam binatang suci ini akhirnya mengerti mengapa Xiao Fan berinisiatif memprovokasi alam binatang suci mereka sebelumnya. Karena sebelumnya, alam binatang suci ingin mencaplok Sekte Fan. Sialan kamu, Xiao Fan, binatang kecil. Di dalam penghalang, para leluhur alam binatang suci meraung dan berteriak, masing-masing dari mereka sangat marah. Mereka tentu saja menyadari perluasan alam binatang suci, dan sekarang mereka juga mengetahui alasannya, karena masalah itulah bintang iblis Xiao Fan memusuhi mereka. Sekte Fan itu berasal dari alam budak Kyushu. Mari kita bekerja sama untuk menemukan cara menghancurkan penghalang ini. Seorang leluhur dari alam binatang suci meraung dingin. Dia bersedia mengorbankan masa hidupnya dengan cara apapun untuk menghancurkan penghalang itu. Leluhur lain dari alam binatang suci juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka saling melotot dan mengeluarkan serangan terkuat mereka untuk menghancurkan penghalang. Duar mereka terus menyerang, tetapi tidak berhasil, hanya retakan kecil yang muncul di penghalang, tetapi segera pulih. Jangan buang-buang tenaga, aku akan masuk dan menyambut kalian nanti. Xiao Fan mencibir, binatang buas. Para leluhur alam binatang suci menjadi sangat marah. Alam binatang suci sangat luas dan dihuni oleh kekuatan monster yang tak terhitung banyaknya. Kini setelah perang meletus, semua monster telah berubah ke wujud aslinya dan bertarung mati-matian. Sekarang mereka bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Jika mereka gagal, mereka hanya akan mati. Namun sayang, meskipun mereka melawan mati-matian, hasilnya tetap sama. 3 klon Xiao Fan yang bekerja sama dengan Xiao Li dapat menekan semua ini. Kultivator ranah Jingdao, ranah sekali tidak baik siang, dan ranah Guixu sama sekali tidak dapat campur tangan. Mereka semua dipukuli oleh klon Xiao Fan dan Xiao Li, dan masing-masing dari mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pembantaian terus berlanjut, sesuatu yang tidak diduga siapapun. Xiao Fan menatap pemandangan ini dengan tenang, dengan senyum di wajahnya. Bagus sekali, teruskan, semakin intens pertempuran di sini, semakin seru bagi Xiao Fan untuk menyaksikannya. Selama makhluk Kyushu masih memiliki darah di nadi mereka, Kyushu dapat bangkit kembali. Duar, pertempuran sengit terjadi di alam binatang suci, dan asap mesiu mengepul di mana-mana. Para pejuang Kyushu sangat berani dan tak kenal takut, dan menghancurkan alam binatang suci dengan kekuatan mereka. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Ketiga klon Xiao Fan berteriak pada saat yang sama, dan suaranya bergema ke segala arah. Secara bertahap, seluruh alam binatang suci berada di bawah kendali Sekte Fan, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam binatang suci memilih untuk menyerah. Aku menyerah. Aku juga menyerah, jangan bunuh aku. Aku juga. Ras monster yang ditelan ke dalam alam binatang suci adalah yang pertama memilih menyerah, diikuti oleh yang lainnya. Bagi mereka,
bergabung dengan alam binatang suci merupakan pilihan terakhir. Sekarang menghadapi krisis hidup dan mati, mereka secara alami memilih untuk menyerah. Bagus sekali. Xiao Fan mengangguk puas. Ini rencananya, alam binatang suci sangat luas dan seluruhnya ditempati oleh Sekte Fana, jadi mereka tidak dapat memanfaatkan semuanya. Lagi pula, alam binatang suci tidak selalu bisa dipisahkan dari dunia luar, bukan? Jika memang begitu, kekuatan luar cepat atau lambat pasti akan curiga, dan semua yang dilakukan Xiao Fan akan sia-sia. Biarkan orang-orang dari alam binatang suci menyerah, biarkan mereka bergabung dengan Sekte Fan, dan menjadi budak Sekte Fan. Ini adalah rencana Xiao Fan. Ada satu langkah terakhir untuk rencana ini. Sialan, sialan, Xiao Fan, kamu binatang buas. Keluarkan kami, aku ingin bertarung denganmu. Sekelompok leluhur alam binatang suci meraung marah, tetapi itu tidak berguna. Xiao tidak akan tertipu, jangan banyak bicara, ini hampir selesai, tunggu saja, kata Xiao Fan ringan. Setelah mendengar perkataan Xiao Fan, para leluhur alam binatang suci ini tahu kalau bocah ini pasti punya ide-ide buruk lainnya, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Menyerah, aku menyerah. Aku juga, menyerah. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Kalau sudah saatnya menyerah, kalau sudah ada yang memimpin menyerah, maka yang lain akan mengikuti. Sekarang, hampir semua anggota alam binatang suci telah menyerah, bahkan mereka yang berada di tingkat diaken dan tetua. Beberapa dari mereka menyerah dengan tulus, sementara yang lain menyerah sebagai tindakan sementara. Mereka berencana untuk menyerah dan kemudian bertindak sesuai dengan situasi. Itu lebih baik daripada hanya menunggu kematian. Suara penyerahan diri bergema di seluruh alam binatang suci. Orang-orang dari Sekte Fan bersorak kegirangan. Kemenangan, kita menang. Alam binatang suci telah kita tempati. Yang mulia, panjang umur. Banyak sekali orang dari Sekte Fan yang berlumuran darah dan sangat bersemangat. Anggota Sekte Fan yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran dilepaskan oleh Ye Chang dan Tun Wudao. Mereka belum pernah melihat Xiao Fan sebelumnya, dan mereka sangat bersemangat saat ini, dan mereka semua berteriak dengan gembira. Ketika mereka berada di Kyushu, mereka tidak berasal dari faksi atau ras yang sama. Tetapi ketika mereka datang ke wilayah Bintang Hongtian, mereka adalah keluarga. Di dalam penghalang, sialan, sialan, dasar pengecut dan tak berguna. Xiao Fan, kamu binatang buas. Para leluhur alam binatang suci niat membunuh, dengan api di mata mereka. Mereka dipenuhi dengan amarah dan kebencian yang luar biasa terhadap Xiao Fan, sang binatang buas, karena telah menjebak mereka di dalam dan memaksa mereka menyaksikan tanpa daya saat makhluk-makhluk alam binatang suci mati secara tragis saat menyerah. Ini merupakan penghinaan besar bagi mereka. Mereka berusaha mati-matian untuk menyerang penghalang itu, tetapi tetap saja tidak mempan. Waktunya telah tiba, gumam Xiao Fan. Dia melihat ke kejauhan dan berkomunikasi dengan ketiga klonnya melalui pikirannya. Ketiga klon Xiao Fan tersebar di 3 lokasi di alam cahaya, dan mereka semua berbicara pada saat yang sama. Selanjutnya lihat aku membunuh semua sampah dari alam binatang suci. Suara yang menggema itu bergema ke segala arah, dan semua makhluk di alam binatang suci dapat mendengarnya dengan jelas. Mereka semua melihat ke arah datangnya tatapan itu, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang tahu siapa sampah yang dibicarakan oleh klon Xiao Fan itu. Adapun ketiga klon Xiao Fan, mereka semua melihat ke kejauhan, ke arah tubuh asli Xiao Fan. Ikuti aku. Ketiga klon Xiao Fan berbicara pada saat yang bersamaan. Orang-orang dari Sekte Fan tentu saja mematuhi perintah itu, bersorak kegirangan, dan mengikuti klon Xiao Fan. Orang-orang yang tersisa di alam binatang suci telah menyerah, jadi mereka tentu saja tidak berani melawan dan mengikuti dengan patuh. Kemudian, mereka tiba di area terlarang alam binatang suci dan melihat leluhur alam binatang suci terperangkap dalam penghalang. Begitu pula Xiao Fan di luar penghalang. Xiao Fan, itu leluhur. Bagaimana mungkin ternyata leluhur itu terjebak?
Banyak orang terkejut, dan pada saat yang sama mereka tidak tahu apa yang diminta Xiao Fan untuk mereka lakukan di sini. Mungkinkah mereka hanya ingin membiarkan orang-orang di alam binatang suci melihat pemandangan leluhur mereka yang terjebak? Untuk merusak rasa percaya diri mereka dan menyuruh mereka melayani Xiao Fan dengan patuh mulai sekarang. Tidak, Xiao Fan bilang, bunuh saja sampah itu. Sampah. Saat semua orang bingung, tubuh asli Xiao Fan mencibir dan berkata dengan tenang. Hari ini, kalian, orang-orang dari alam binatang suci, tunduk padaku. Apakah kalian tidak puas? Begitu kata-kata itu keluar, daerah sekitarnya menjadi sunyi. Semua orang di Sekte Fan merasa bangga, mengangkat kepala tinggi-tinggi dan melihat sekeliling. Anggota alam binatang suci semuanya terkejut dan berkata serempak, kami akan tunduk. Para leluhur alam binatang suci yang terperangkap dalam penghalang itu semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Mereka merasa bahwa Xiao Fan sengaja mempermalukan mereka. Xiao Fan, kamu pantas mati. Xiao Fan, jika kamu punya nyali, biarkan aku keluar dan aku akan bertarung 1 lawan 1 denganmu. Xiao Fan, jika kamu punya nyali, masuklah dan lihat, aku akan membunuhmu. Sekelompok leluhur alam binatang suci meraung, mata mereka memerah karena marah. Hehehe, ayo, mari kita lihat. Pada saat ini, Xiao Fan berkata dengan ringan, dia berbalik untuk melihat penghalang, dan berjalan masuk. Semua orang, apa yang akan dilakukan Xiao Fan? Semua orang di dekatnya tercengang. Xiao Li, Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Nangong Lingxuan, Lan Zhankui dan lainnya juga tercengang. Mungkinkah Xiao Lang benar-benar berniat masuk dan melawan mereka 1 lawan 1? Gumam Hong Mo, Ye Miaoyin, Chang Sun Ning dan yang lainnya juga tidak jelas. Namun, Wei Zhongshan di samping tiba-tiba memahami sesuatu dan tahu bahwa Xiao Fan ingin membangun otoritasnya. Dia sudah bersama Xiao Fan paling lama dan paling mengenal karakter Xiao Fan. Dia tahu betapa kejamnya orang ini. Xiao Fan berencana untuk membunuh semua leluhur alam binatang suci di depan semua anggota alam binatang suci ini dan menghancurkan niat mereka yang lain. Pada saat yang sama, hal itu juga membuat mereka tunduk dari lubuk hati mereka, tidak berani memiliki sedikit pun niat untuk melawan. Xiao Fan melangkah ke tepi penghalang dan sebuah lubang otomatis muncul di atas penghalang, dan Xiao Fan memasukinya. Di dalam penghalang itu, sekelompok leluhur alam binatang suci tercengang di tempat. Ini Xiao Fan, ternyata berani kamu masuk. Seorang leluhur dari alam binatang suci meraung dengan marah. Leluhur alam binatang suci lainnya juga tercengang. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Xiao Fan benar-benar akan datang. Hehehe, kenapa aku tidak berani masuk? Xiao Fan mencibir, aku bahkan pernah ke rumah harta karun klan Huntian, apa yang bisa kalian lakukan? Berani, arogan, mari kita hancurkan dia bersama-sama. Sekelompok leluhur alam binatang suci sangat marah. Mereka tidak dapat menembus penghalang tadi dan sudah penuh amarah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melepaskannya. Hehehe, ayolah, biarkan aku melihat kekuatan kalian. Xiao Fan berkata dengan enteng, sama sekali tidak menganggap serius para leluhur alam binatang suci ini. Mati. Bunuh dia. Xiao Fan, berikanlah nyawamu padaku. Semua leluhur alam binatang suci, semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, bergegas menuju Xiao Fan, berniat untuk menekannya. Hehehe, ayolah, Xiao Fan mencibir, dan dalam sekejap, baju sirah emas muncul di tubuhnya, dan Dharma Phoenix dan Dharma Naga muncul pada saat yang sama. Xiao Fan sendiri meledak dengan semangat juang yang tak terbatas, dan sangat ketakutan. Auranya menembus langit dan bahkan bergetar di luar penghalang. Apa? Anak ini sangat kuat. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak sekuat ini sebelumnya. Sekelompok leluhur alam binatang suci terkejut di tempat, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Hehehe, majulah, lawan aku. Xiao Fan meraung dan menyerbu ke arah para leluhur alam binatang suci. Ketiga klon Xiao Fan semuanya berada di luar penghalang dan belum masuk.
Xiao Fan dapat melawan semua leluhur alam binatang suci hanya dengan kekuatan tubuh utamanya. Duar pertarungan sengit tiba-tiba terjadi di dalam penghalang. Aura mengerikan mengalir keluar, mengguncang penghalang dengan keras. Leluhur alam binatang suci berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Sialan, seorang leluhur dari alam binatang suci meraung. Separuh tubuhnya baru saja meledak. Pada saat ini, napasnya melemah dan dia baru saja memulihkan tubuhnya. Kekuatan Xiao Fan terlalu mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.